dieksekusi, dijalankan pada saat kita membutuhkan suatu bagian program yang punya tugas khusus untuk bisa dijalankan. Gitu. Dari eksekusi program itu berurutan, sekuensial, berurutan mulai dari awal start di sini sampai end ya, atau mulai sampai selesai. Kemudian pada statement atau pernyataan pemilihan, artinya kita dihadapkan pada suatu pilihan ya yang bisa mengevaluasi expression yang ada di sini. Jadi expression itu nanti akan bernilai false apa true. Jadi kalau bernilai false nanti dia akan menuju ke bagian ini, statement yang kedua. Tapi kalau true dia akan menuju ke statement yang ini, statement satu. Ini bisa bolak-balik ya. Kemudian berikutnya baru dilanjutkan dengan menjalankan perintah berikutnya. Kemudian di sini expression itu kalau bernilai true, statementnya bisa diarahkan untuk kembali ke berikutnya, ekspresi berikutnya. Artinya di sini dia akan mutar terus ya, akan logikanya dia nanti akan berputar sampai dengan ketemu nilai expressionnya false. Jadi kalau ketemu nilai expressionnya false, di sini dia akan diberikan lingkaran berikutnya di sini ya. False berarti dia akan menuju ke berikutnya, ke pernyataan berikutnya. Ini yang disebut dengan perulangan. Jadi selama expression ini bernilai true, maka dia akan melakukan statement ini, ya, mengerjakan ini. Ya, jadi selama bernilai true, dia akan melakukan apa yang ada di statement ini. Ini yang disebut dengan perulangan. Sedangkan yang ini, yang tengah, bagian tengah ini adalah pemilihan. Kemudian untuk yang paling kiri, ini adalah urut-urutan statement yang dijalankan mulai dari awal sampai akhir. Dan bagian yang tengah dan yang paling kanan, ini bisa dimasukkan sebagai bagian dari sequential statement yang ada di gambar A. Jadi di sini ekspresi logika yang dievaluasi nilainya bisa true atau false ya. Kebanyakan ekspresi logika itu berisi satu atau lebih operator relasional yang merupakan operator biner sehingga perlu membandingkan dua nilai. Nah, jadi membandingkan dua nilai di sini operator pembandingan yang misalnya if ekspresi apa sama dengan, nah untuk pembandingan kesamaan itu tidak lagi menggunakan sama dengannya itu sekali, karena sama dengan yang cuma sekali itu sudah dipakai di bagian assignment ya. Jadi pada mengassign suatu nilai variabel kita gunakan sama dengan. Berarti untuk menguji kesamaan kita gunakan sama dengannya double ya. Deskripsinya adalah equal to, kemudian yang tidak sama dengan itu not equal to. Tuh. Dan ini kurang dari sama dengan, lebih dari dan lebih dari sama dengan. Kemudian operator relasi dan tipe data sederhana. Seperti ini ekspresi pembandingan 8 apakah kurang dari 15? Ya, jadi hasilnya true. 6 tidak sama dengan 6 hasilnya false ya, karena 6 ya sama dengan 6. Jadi kalau 6 sama dengan 2 kali 6, nah, nanti hasilnya adalah true ya. Kemudian berikutnya setiap ini ada karakter ASCII-nya, setiap yang ada kode misalkan angka 1 itu kodenya berapa, angka 0 kodenya berapa, kode ASCII-nya berapa, huruf A besar itu 65 misalnya ya, kemudian huruf A kecil berapa, nah, seperti itu. Jadi
semua yang ada karakter di keyboard yang kita pakai itu ada kode ASCII-nya. Kemudian operator relasi dan tipe data string. Ya. Tipe data string dibandingkan karakter demi karakter dimulai dari yang pertama. Ya. Seperti ini, hello, hi, air, bill, big. Jadi karena dia merupakan kumpulan dari karakter, maka diapit dengan tanda petik ganda. Sini. Nah ini, jadi karakter pertama dengan kedua adalah sama-sama hanya, tapi yang kedua berbeda. Maka di sini str1 is less than second operator I of str2. Berarti ini pembandingannya str1 kurang dari str2 is true. Karena E ini lebih kecil daripada I. Ya. Jadi yang dibandingkan itu ASCII-nya. Ya. ASCII-nya E dengan I itu lebih besar yang I. Karena itu str1 kurang dari str2. Itu bernilai true. Kemudian str1 lebih dari hen. Nah ini ya. Nilainya false. Kenapa? Di sini first two character of str1 dan hen itu sama. Jadi dua karakter yang pertama yaitu H dan E sama. Tapi yang ketiga tidak sama. Satunya N dan yang lainnya ini L ya. str1-nya L. Karena itu, karena karakter yang ketiganya itu L, itu dia kurang dari N ya, kurang dari N. L ini kurang dari N ya mestinya. L kurang dari N karena setelah L baru N ya berarti N-nya mestinya lebih besar karena itu tandanya ini kebalik ya. Jadi str1 lebih dari hen itu bernilai false. Tapi ini hal seperti ini hanya memang berlaku untuk semua bahasa pemrograman tapi belum sampai ke logika ya. Belajar satu logika. Kemudian di sini ya. Mohon maaf interrupt, sepertinya ada teman yang ingin join. Oke, bentar. Oh iya, banyak sekali ini ya ketinggalan. Maaf. Sudah semua? Semoga semuanya sudah masuk. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi statement pemilihan itu seperti ini, ekspresi yang dilihat ya, dilihat nilai logikanya apakah bernilai true atau false ya. Itu statement pemilihan. Yang ini one way selection. Kemudian if expression maka statement di sini. Tapi ada juga pemilihan yang bercabang ya. Yang cabangnya ada di expression yang ada di luar. Nah, itu tidak lagi satu cabang tapi lebih dari satu cabang. Ini yang dilihatkan, dicontohkan pemilihan satu cabang dulu. Artinya expression-nya ini hanya satu dan di dalamnya tidak ada expression yang lainnya yang dilihat nilainya ya. Kalau ini dibandingkannya masih satu pembandingan. Itu one way selection. Nah, ini double num please enter a number. Jadi dimasukkan sebuah bilangan, nah, dimasukkannya ke variabel bernama num di sini. Kemudian setelah kita memasukkan variabel, if 6 lebih dari 100, maka kalau kita memasukkan nilai 6 itu lebih dari 100, maka akan ditampilkan that's a big number. Ya. Tapi kalau misalkan kurang dari 100 atau sama dengan, nah, karena di sini if 6 lebih dari 100, berarti yang sama dengan 100 masuk mana? Masuk goodbye di sini. Masuk yang cout goodbye.
Nah, karena yang masuk ke sini hanya yang lebih dari 100. Berarti yang kurang dari 100 atau sama dengan akan masuk ke sini. Nah, ini diberi inden supaya mudah dibaca. Jadi pada saat Anda membuat program dengan bahasa pemrograman apapun, maka diberi inden. Terutama untuk melakukan programming di Python ya. Jadi Python itu kalau indennya salah, nggak bisa jalan, meskipun statementnya benar. Ya, jadi statement programnya sudah benar, tapi indennya salah atau kurang tepat ya, tidak akan jalan. Nah, seperti itu. Jadi Anda perlu memperhatikan inden ya, seperti ini ya. Tentunya kalau di dalamnya in main ini ya, semuanya rata di sini. Kemudian setelah itu ada if 6 lebih dari 100, maka cout-nya menjorok ke dalam. Nah, dia akan menyelesaikan satu baris saja. Baru kalau ini salah ekspresinya bernilai false, baru dia akan dijalankan yang cout ini. Jadi cout di sini artinya dia else-nya masuk ke sini. Ya, artinya dia tidak else, tapi setelah dia tidak memenuhi 6 lebih dari 100, maka dimasukkan goodbye. Berarti ini mestinya ada else ya, kalau masuk ke goodbye. Tapi kalau misalkan tidak ada else begini, setelah that's a big number, dia juga akan menjalankan goodbye. Ya. Dia juga akan menjalankan ini. Jadi ini semuanya apakah 6-nya itu lebih dari 100 atau sama dengan atau kurang dari, dia akan menampilkan goodbye. Dia akan menampilkan goodbye. Tapi kalau yang lebih dari 100, dia akan menampilkan dua baris ini. Yang pertama that's a big number, kemudian berikutnya dia akan mencetak goodbye. Ya, jadi ini tergantung indennya. Kalau misalkan tergantung juga ada else atau tidak. Karena di sini tidak ada else ya. Berarti apakah ini benar atau salah 6 lebih dari 100 ini? Nah, ini kan tergantung kita masukkan berapa. Pasti akan dijalankan yang cout goodbye ini. Cout goodbye-nya pasti akan dijalankan. Nah, itu ya. Jadi harus teliti dalam mencermati posisi dari sebuah statement pemilihan maupun perulangan ya. Kemudian di sini compound statement atau block statement. Itu adalah kumpulan statement yang diapit oleh kurung kurawal. Nah, seperti ini. Itu kalau lebih dari satu baris ya. Ada statement 1, 2, 3 sampai statement yang ke N. Tapi kalau cuma satu baris, maka dia akan tidak perlu diberi kurung kurawal seperti ini. Jadi secara default ini hanya satu baris saja yang dijalankan kalau tidak ada kurung kurawal. Tapi kalau ada kurung kurawal buka dan tutup, maka di dalam kurung kurawal buka dan tutup itu bisa lebih dari satu baris atau satu statement maksudnya ya. Bisa lebih dari satu statement. Dan setiap statement itu diakhiri dengan titik koma kalau di C ya. Jadi ini statement 1, titik koma, 2, titik koma, dan seterusnya sampai statement yang ke N. Jadi ini pemilihan satu cabang dengan compound statement. Nah ini, jadi kalau 6 lebih dari 100, maka dia akan menjalankan 3 statement. Ya, diapit oleh kurung kurawal buka dan tutup. Setelah itu, setelah dia menjalankan ini, ya, kalau dia nilainya lebih dari 100, tetap akan ditampilkan goodbye. Ya. Tapi kalau yang kurang dari 100 atau sama dengan 100, dia hanya akan menampilkan goodbye saja. Kemudian pemilihan dua cabang. Jadi pemilihan dua cabang itu ada ekspresi yang bernilai true, akan mengerjakan statement yang pertama. Tapi ada ekspresi yang bernilai false, dia akan mengerjakan yang statement kedua. Itu two-way selection. Itu kita gunakan else ya. Ini ada else, ada if,
expression, jika benar dia akan menjalankan statement 1, else jika salah, ini jika false akan menjalankan statement 2. Nah, seperti ini, please enter a number. Kalau numbernya lebih dari 100, maka yang ditampilkan adalah that's a big number. Kalau kurang dari atau sama dengan 100, maka dia akan menampilkan that's a small number. Kemudian setelah itu dua-duanya akan ditampilkan goodbye. Jadi posisi jumlah nilai 6 itu berapapun dia tetap akan menampilkan goodbye karena letaknya ini ada di setelahnya ya, setelah if else ini. Dan perhatikan, ada perhatian indennya ya, indennya. Ini agak menjorok ke dalam, kemudian else rata dengan if ya, else karena else ini kan gantingannya if. Kemudian ini baru masuk ke dalam lagi out. Seperti itu adalah two way ya, istilahnya pemilihan dua cabang. Sekarang kalau lebih dari itu ada, kalau ini kan cabangnya hanya if dan else, tapi ada ekspresi yang memberikan hasil ini pembandingan untuk nilai ekspresi yang lain ya, yang sebelum yang pertama kita punya beberapa ekspresi yang harus dibandingkan, maka di situ pemilihannya tidak hanya menggunakan dua cabang, tapi lebih dari dua cabang. Jadi itu namanya ini ya, bisa jadi ada nested if, statement bersarang, statement pemilihan if yang berada pada statement pemilihan yang lainnya. Jadi statement bersarang, if di dalamnya if. Nah ini, jadi kalau misalkan kita punya nilai variabel skor. Nah, skor ini apakah lebih dari sama dengan 100? Lebih dari sama dengan 90? Kalau iya, maka ditampilkan the grade is A. Else if, nah ini kalau misalkan tidak memenuhi kondisi skor lebih dari sama dengan 90, maka dia akan menjalankan else if di sini. Else if skorku lebih dari sama dengan 80, maka the grade is B. Nah, kalau ini juga tidak memenuhi, maka dia akan lari ke sini lagi. Else if skor lebih dari sama dengan 70. Jadi ini pilihan bersarang ini digunakan untuk melakukan apa? Mengubah dari nilai angka ke nilai huruf. Ya, jadi ringnya untuk A, ya nilai A, huruf A, itu berarti antara 90 sampai 100 ya, karena maksimalnya kan nilainya 100 meskipun tidak ditampilkan di sini. Ya nilai yang maksimal itu 100 ya, semua juga tahu ya. Kemudian untuk yang B itu dari 80 sampai apa? 89 atau sampai dengan kurang dari 90 ya, karena yang sama dengan 90 itu masuk di sini, masuk ke grade A ya. Jadi ini juga harus Anda perhatikan, kalau 89 atau kurang dari 90 dia masuknya kemana, atau nilai 90 ini masuknya kemana. Kalau ini tidak ada sama dengannya, tentu dia akan masuknya ke B ya. Tapi di sini ada lebih dari sama dengan 90. Baik. Kemudian berikutnya pemilihan bercabang yang lainnya, misalkan kita menguji nilai bulan ya, dari kode bulan. Bulan yang pertama itu Januari, yang ke-1 Januari, kedua itu Februari, ketiga Maret, dan seterusnya sampai Desember. Jadi kode program A dan B ini melakukan hal yang sama, hanya di sini program A lebih efisien daripada kode program B. Kenapa disebut dengan lebih efisien? Apa bedanya yang A ini dengan yang B? Bedanya apa? Ada else-nya. Ada yang di sini ada else if. Kalau yang ada di program A itu ada else if-nya ya.
Nah, ya. Yang menjawab siapa? Terima kasih. Siapa yang menjawab ini tadi? Enggak hafal namanya saya. Mas Rahmat tadi Bu yang menjawab. Oh ya, Rahmat. Tapi kok yang menjawab bahwa namanya Rahmat itu orang lain ya? Terima kasih nih Made. Enggak apa-apa sebetulnya ya. Kalau ditanya namanya siapa ya biar saya hafal ya. Terima kasih Nimade. Jadi biar saya hafal nama-namanya juga. Tapi ada yang saya beberapa sudah hafal ya. Contohnya tadi saya lihat ada namanya Diana, ada yang namanya Kurnia ya. Saya sudah beberapa mengenali nama-nama yang ada di sini ya, dan juga yang lainnya. Kalau misalkan saya mengajar nanti AI, Anda sudah mulai kuliah dengan Bu Tita ya? Sebelum UTS dengan Bu Tita, AI sudah ya? Ya Bu. Ya, sudah Bu. Ya, kalau boleh tahu jadwalnya AI hari apa dan hari apa? Kan ada teori dan praktek ya? Hari Rabu kalau ya. Buat TIK. Oh, beda ya TIK sama elektro. Oh iya sih beda ya. Kalau elektro yang mengajar AI siapa? Pak Ali Ridho. Oh iya ya. Sama Pak Bima Bu prakteknya. Oh, oke. Iya ya. Pak Ali teori prakteknya Pak Bima. Kalau saya dengan Bu Tita teori dan praktek / jadi sebelum UTS Bu Tita, setelah UTS saya. Ya, sudah pembagian. Kalau yang jadwalnya Bu Tita hari Rabu teori ya? Praktik Bu. Rabu praktek. Teorinya hari apa? Hari Jumat Bu. Hari Jumat. Nanti saya soalnya mau ngajar ya dengan Bu Tita. Karena itu saya mau menuliskan di sini. Bentar. Rabu praktek ya? Praktek jam berapa? Praktek AI? Jam 10.40 jika tidak salah. 10.40. Kemudian teorinya hari apa? Jumat di jam 9. Ya. Satu dulu baru teori ya. Sudah nggak bisa milih. Jam 8. Mulai jam 8 ya? Jam 9.40 Bu untuk hari Jumat teori. Oh, 9.40 mulainya? Iya. Oh, untuk iya. yang praktek tadi 10.30 Bu. Mohon maaf. 10.30 ya. Iya. Nah ini nanti akan jadi jadwal saya setelah UTS. saya tulis di sini dulu. Oke. Sebetulnya sama saja kalau tanya ke Bu Tita ya, sama aja. Tidak apa-apa. Ini jadi yang A ini lebih efisien karena apa? Dia kalau tidak cocok dengan ekspresi ini, tidak bernilai true, dia langsung akan mengevaluasi ini. Sampai ketemu yang cocok. Kalau ketemu yang cocok sudah, dia akan keluar. Jadi misalkan ya bulan Januari, dia kan hanya tinggal mencocokkan sekali tok. Tapi kalau yang ini, dia mencocokkannya meskipun sudah ketemu Januari ya, dia akan mencocokkan juga yang ada di sini. Yang kedua, man sama dengan 2, if man sama dengan 3, if man sama dengan 4. Nah, karena itu dalam hal efisiensinya lebih efisien yang A. Ya alasannya apa? Karena kalau yang A ini dia kalau tidak ketemu yang cocok, maka berapa kalinya sampai ketemu yang cocok, kalau sudah cocok dia akan keluar. Tapi kalau yang ini meskipun sudah yang B ini meskipun sudah ketemu yang pertama sudah cocok Januari ya, misalkan man-nya sama dengan 1. Sudah ketemu ini Januari, tapi dia tetap akan menjalankan if yang di bawah-bawahnya sampai seterusnya. Nah itu ya. Jadi mungkin secara penulisan lebih simple yang B, tapi secara efisiensi dan running programnya akan lebih efisien yang A. Ini
Kemudian tipe bool di sini untuk menampung nilai logika yang kemungkinannya true atau false, ya. Atau misalkan true atau false itu Anda ganti menjadi 0 dan 1, ya. Bisa nggak? Nanti dicoba ya. Misalnya kalau true itu Anda ganti, kalau ada nilai true ganti menjadi 1, kalau false menjadi 0. Kemudian true-nya diisi pakai true kecil semua ya, TRUE. Karena case sensitif ya. Jadi besar kecilnya huruf itu mempengaruhi ya, karena itu harus sama persis besar kecilnya. Artinya kalau kita punya variabel my_num, di sini kan kombinasi mj-nya kecil, n-nya besar, terus kemudian kecil. Nah, kalau misalkan Anda merefer variabel ini di tempat yang lainnya di bagian pemrograman, maka tidak boleh besar kecilnya berbeda dari ini. Misalkan my_num semuanya kecil semua, ya pasti itu akan berbeda dengan my_num yang n-nya saja yang besar. Jadi besar kecilnya huruf juga menentukan ya di C ini. Jadi untuk bahasa pemrograman yang lainnya Anda perlu memastikan apakah case sensitif atau tidak, tapi secara umum semua bahasa pemrograman itu case sensitif. Jadi besar kecilnya huruf itu mempengaruhi ya. Kemudian not expression di sini dia bernilai true atau false ya. Jadi not itu negasi. Jadi kalau A lebih dari B, benar apa salah? False kan? Karena B ini kan setelahnya A. Jadi nilai ASCII-nya B itu lebih besar. Karena itu pernyataan ini salah yang ada di dalam kurung. Karena dia sudah salah, false. Kalau dinegasikan, false dinegasikan, maka nilainya jadi true. Ya. Kemudian NN itu digunakan, ini N-nya 2 kali, digunakan untuk menggabung nilai logika. Jadi yang sebelah kiri, ekspresi ini bernilai true, di-N-kan dengan ekspresi yang kedua, di sini bernilai true apa false? True lagi, berarti true, di-N-kan dengan true, hasilnya adalah true. Kemudian N ini, logika N, itu kalau sama-sama true dia akan true. Tapi kalau salah satunya tidak true ya, artinya salah satunya false atau dua-duanya false, maka nilainya akan false ya, nilai logikanya akan false. Kemudian berikutnya operator OR ya, logika OR itu berarti kalau salah satunya true dia akan menghasilkan nilai true. Tapi kalau kedua-duanya false, dia akan menghasilkan nilai false. Kemudian presidensi dari beberapa operator. Presidensinya di sini yang dijalankan itu yang ini dulu ya, operator negasi plus minus atau unary operator, itu presidensinya adalah yang pertama. Kemudian berikutnya dia akan menjalankan perkalian, pembagian, dan modulus ya. Jadi persen itu modulus atau sisa bagi ya. Persen itu sisa bagi. Kemudian third di sini plus minus yang bukan unary operator. Kalau bukan unary berarti dia plus minus yang merupakan sign ya, tanda ya. Itu. Jadi untuk tanda itu saya sarankan kalau misalkan Anda menggunakan tanda plus minus, ini kebalik ya saya ya. Yang atas ini yang sign, yang ini baru operator ya. Sorry. Yang operator ini. Jadi yang atas ini sign, misalnya plus, minus. Nah, kalau tanda plus dan tanda minus itu saya sarankan untuk yang tanda minus itu Anda gabung dengan angkanya dan diberi tanda kurung. Nah, supaya tidak membingungkan atau dianggap sebagai itu operator untuk binary. Ya. Kalau unary kan hanya dia membutuhkan satu ini saja, operan saja. Sedangkan yang binary ini membutuhkan 2 operan.
Misalkan A plus B, nah seperti itu. 1 ditambah 5, nah, kan membutuhkan 2, itu ini. Kalau yang ini hanya butuh 1 operan saja. Kemudian tanda kurung bisa merubah urutan presidensi. Jadi kalau sesuatu itu diberi tanda kurung, meskipun presidensinya adalah yang kesekian, tapi dia akan bisa menjadi yang lebih dulu daripada first. Karena dikurung, ya. Jadi yang ada di kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini penggunaan operator logika seperti ini. Jadi untuk statement ini bisa Anda gunakan, Anda periksa di online compiler C++ dan dilihat hasilnya apa, ya. Tampilan outputnya apa. Kemudian indent di sini digunakan untuk memudahkan pembacaan program. Ya, indent seperti ini ya. Jadi tanda kurung bukanya bisa di sebelahnya atau di bawah seperti ini. Ini akan membuat program itu mudah dibaca. Ya. Jadi misalkan Anda menulis suatu pseudocode atau menuliskan suatu algoritma misalkan, maka gunakan indent. Ya, gunakan indent. Karena kalau dengan menggunakan indent itu akan mudah dibaca ya. Dan membuat yang membaca itu menjadi lebih nyaman untuk membaca teksnya. Nah, itu harus Anda gunakan ini, memperhatikan ini hal ini. Karena kalau kita menuliskan karya ilmiah paper jurnal itu dimulai dari studi S2 itu harus fokusnya ke situ. Jadi hal-hal seperti desain program, membuat flowchart-nya dulu, membuat bagaimana mekanisme kerja dari sebuah metode seperti itu penulisannya yang harus dilakukan secara benar ya. Do it properly. Ya. Dilakukan secara aturannya yang benar. Jadi misalkan kalau kita fokusnya yang D4 dan S1 itu mungkin tidak selalu harus menghasilkan paper karena itu misalkan hanya langsung membuat implementasinya tanpa dokumentasi yang baik pun masih bisa ya, karena bukan keharusan. Tapi mulai dari studi S2 ini kan Anda mulai menyusun karya ilmiah, karena itu diharapkan sudah bisa memberikan hasil dokumentasi yang baik supaya nanti juga bisa dimasukkan sebagai bagian dari penulisan paper atau jurnal ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau Anda sudah menemukan topik riset ya dengan mulai percobaan, dan kalau misalkan di tugas akhir ya, di tugas akhir di 4 atau S1 kan mulai dari mempelajari dasar teori seperti itu. Tapi yang sekarang Anda mulai mendesain menyusun metodologinya. Metodologinya termasuk desain sistemnya ya, seperti itu. Kemudian metodenya apa yang digunakan dan cara kerja dari metodenya. Itu sama dengan kita menjelaskan algoritma dari metode tersebut. Jadi urut-urutan penyelesaian mulai dari awal sampai akhir. Dan itu juga perlu dicantumkan dalam paper meskipun ya kita hanya memakai metode itu dari library. Berarti kita tidak meng-create from the scratch ya. Tidak membuat mulai dari nol. Jadi kita sudah mengimport library gitu ya, dan tidak mengutak-atik parameternya seperti itu. Jadi menggunakan baseline parameter. Baseline itu parameter bawaan dari library-nya. Jadi sudah diberikan parameter default-nya tanpa dioptimasi ya, seperti itu. Jadi yang penting adalah bagaimana cara kita menyajikan metodologi penelitiannya ya. Kemudian alternatif dari pemilihan dengan if ini alternatifnya menggunakan conditional operator.
conditional operator itu menggunakan tanda tanya titik 2. Ya. Tanda tanya titik 2 contohnya di sini expression tanda tanya. Kalau dia bernilai true, dia akan menghasilkan expression 2. Tapi kalau expression 1 ini bernilai false, dia akan menghasilkan expression 3. Dan ini bisa kita buat nested. Jadi seperti yang tadi ya, konversi angka ke huruf itu bisa kita nestedkan dari operator kondisional menggunakan tanda tanya ini dalam satu baris statement. Nah, coba itu ya, Anda buat sendiri sebagai challenge ya. Gimana caranya? Dimulai dari apa? Nilai angka atau 6 tadi ya, menggunakan variabel namanya 6 ya tadi ya. 6 lebih dari sama dengan 90, tanda tanya, kemudian A. Kalau false berarti dia diberi ekspresi berikutnya ya. Ekspresi berikutnya apakah dia lebih dari berapa tadi ya? 80 ya, misalkan kalau lebih dari sama dengan 80 sampai dengan 89 itu nilainya B, nah, contohnya seperti itu. Jadi penggunaan operator kondisional dengan tanda tanya ini efisien, ya, bisa dalam perubahan nilai angka ke huruf itu lebih sedikit ya, lebih sedikit pernyataannya. Jadi efisien tapi agak susah dibaca ya. Yang paling gampang dibaca ya menggunakan if, else if sampai else ya, seperti itu. Nah, itu yang disarankan. Tapi yang ini kalau misalkan lebih banyak ekspresi yang harus diperiksa itu tidak disarankan menggunakan conditional operator dengan tanda tanya titik 2. Nah, contohnya ini. Apakah A lebih dari B? Nah, kalau kalau A itu lebih dari B, maka dia diberi nilai A, max-nya diberi nilai A. Tapi kalau misalkan ini nilainya false, maka max ini akan diberi nilai B. Ya. Nah, ini juga bisa ya. Untuk contoh yang ada di atas ini, conditional operator dengan tanda tanya ini, sama hasilnya dengan yang dinyatakan di bawahnya ini. Hasilnya sama. Ya. Tapi yang ini menggunakan if else, yang ini menggunakan conditional operator tanda tanya. Ya, ini hasilnya sama. Nah, lebih simpel kan? Kalau cuma 2 begini kondisinya ya, ini bisa kita gunakan conditional operator. Tapi kalau yang perubahan nilai angka menjadi huruf tadi, ya lebih baik menggunakan if, else if. Ya. Kalau yang ini saya rekomendasikan menggunakan yang lebih atas, yang paling atas ini, bukan yang kedua, yang pertama ini, karena lebih efisien. Ya. Jadi tergantung dari apa yang harus dilakukan dulu. Kemudian perintah switch ini yang terakhir ya, pemilihan untuk statement pemilihan. Setelah if, else, ada else if, kemudian nested if ya, if di dalamnya if. Kemudian kan di sini ada conditional operator dengan tanda tanya titik 2. Dan yang terakhir ini switch. Kalau pemilihan dengan switch itu kasus konversi dari nilai angka dan huruf bisa nggak pakai switch? Kalau saya tanya, bisa nggak kita membuat program dari nilai angka diubah menjadi nilai huruf, tapi pakai switch, bisa nggak? Iya. Kalau bisa kenapa? Kalau nggak bisa kenapa? Bisa, Bu. Hah? Bisa. Caranya gimana? Dari angka ke string ya, Bu? Dari angka ke string. Diambil nilai pertama, diambil nilai tiap satuan, maksud saya tiap akhir dari misal 3 digit angka,
pertama diambil nilai satuan, jadi diambil 1, kemudian mungkin dibagi 10, terus diambil 1 lagi, gitu pokoknya dapat urutan angkanya, habis itu di switch-nya tinggal kalau switch angka 0, nanti return tanda kutip 0 gitu, kalau 1 tanda kutip 1, terus nanti ditumpuk jadi string gitu. Ditumpuk jadi string. Iya. Bisa dicontohkan seperti yang ini diubah menjadi switch. Yang ini tadi ya. Mana tadi ya? Ya ini ya. Sampel 417. Gantinya ke switch gimana? Switch case, Hmm. switch kurung buka, terus or kurung tutup, Ini yang menjawab siapa ini ya? terus Alif ya, Alif bijaksana. gitu. Alif, saya tunggu jawabannya nanti di share screen aja ya Alif ya. Besok kan ada lagi ya. Oh, kelasnya gitu, ya. gitu. Ya. Ya, jadi sama yang lainnya juga mencoba ya, apakah bisa atau tidak. Yang paling aman menjawabnya sepertinya tidak bisa lah, kan belum mencoba. Nah, coba semuanya ya. Jadi contoh 417 dengan if else if, dan tadi Alif katanya ada yang bisa ya, Alif tadi bisa bisa punya solusi ini nanti dipakai dengan menggunakan switch. Nah, coba Anda gunakan switch untuk mengganti if else if ini ya, yang ada di example 417. Nah, besok untuk yang sudah bisa di share screen hasilnya ya. Itu untuk jadwal kita besok. Nah, kalau sekarang saya lanjutkan dulu ya, karena waktunya terbatas. Ini juga sudah hampir maghrib. Jadi perintah switch itu memeriksa nilai dari ekspresi. Ya, memeriksa dari nilai sebuah ekspresi, kemudian case, kalau dia bernilai ini, dia akan mendapatkan statement ini. Jadi akan dia menjalankan statement ini. Dan semuanya diakhiri dengan break. Untuk setiap case itu diakhiri dengan break. Sedang kalau break ini kelupaan kita berikan ya pada case, misalkan setelah case value 1, statement 1, breaknya kelupaan, maka dia akan menjalankan juga yang di bawahnya. Nah, tapi kalau misalkan di sini ada breaknya, artinya dia akan keluar dari kurung tutup ini. Jadi akan menjalankan setelah kurung tutup. Jadi setelah break, dia akan diarahkan ke setelahnya kurung tutup. Kemudian jika expression ini tidak sama dengan value 1, value 2, sampai value n, tidak ada yang sama dengan nilai value ini. Expression dengan nilai value ya ini ya. Sedangkan yang tadi kan ring ya, Alif ya. Nah, nanti coba yang lainnya juga memikirkan. Gitu. Maaf Bu, tadi saya salah paham soalnya Bu. Kalau ini menurut saya enggak bisa Bu. Iya, memang. Kalau menurut saya juga enggak bisa. Iya. Makanya kalau Alif saya bisa, kira beda soal. ajaib. Beda soal. Soalnya sama dengan example 411. Iya Bu, tadi saya salah paham, maaf Bu. Barangkali ada keajaiban bisa. Nggak jadi besok ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa. Ya, terima kasih Alif ya. Mungkin artinya kita jangan ini dulu memutuskan sesuatu itu tidak bisa sebelum kita mencoba ya. Tapi kalau kita pikirkan lagi, oh ternyata nggak bisa karena ini berupa apa? Alasannya nggak bisa karena ini berupa value. Jadi dia hanya diperiksa kesamaannya dengan satu nilai, bukan ring. Nah, itu masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Kalau misalkan if, else if, itu kan bisa ring nilai. Tapi kalau yang ini bisa ring nilai, artinya kalau dia tidak memenuhi yang if yang atas, else if yang bawahnya, dia bisa lebih ke bawah ringnya. Misalnya dari 90 menjadi lebih dari 80. Nah, seperti itu. Jadi dia akan bertahap. Tapi kalau yang ini dia langsung disamakan dengan value-nya lah, masalahnya itu. Ya, kalau yang switch itu.
Ini jadi yang bagian yang terakhir adalah default. Default ini akan dikerjakan kalau case value 1, value 2 tidak ada yang cocok untuk ekspresi yang dari sini. Jadi dia akan menjalankan default statement ini. Nah ya, ini ya. Nah ini terakhirnya default. Nah kalau yang ini bisa, tapi ini bukan konversi dari nilai angka ke huruf ya. Jadi ini konversi dari keterangan sebuah nilai huruf itu grade point-nya berapa. Kebalikan ya, bukan angka ke huruf, tapi dari huruf ke grade point. Jadi A itu grade point-nya 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1, F itu 0, dan default grade is invalid. Nah, maksudnya bukan dari A, B, C, D, E, F, tapi huruf yang lainnya itu invalid. Nah, ini hanya menerima huruf A, B, C, D, E. A, B, C, D, E-nya mana ya? E-nya hilang. Ini bukan F, tapi E ini ya, maksudnya ini E ini. Maksudnya ya. Oke. A, B, C, D, E. Nah, itu ya. Switch soal pencabangan, mencari akar persamaan kuadrat, kemudian memeriksa apakah suatu bilangan termasuk kabisat atau tidak, selesai. Nah, itu bisa dicari jawabannya dengan mencoba memprogram dan dijalankan dengan compiler C++. Baik, saya cukupkan sekian pembahasan untuk statement pemilihan hari ini. Ada yang bertanya dari materi yang sudah saya sampaikan? Silakan. Ada yang tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dan ketemu minggu depan. Besok, Bu. Besok ya. Iya. Itu terakhir ya. Besok itu terakhir dan nanti coba saya set quiz online di e-learning ya, sudah enroll di e-learning ini. Quiz online hanya milih saja ya. Untuk mengevaluasi materi saya itu kan introduction to C, elemen bahasa C, pemilihan, perulangan. Nah, itu di sini nanti saya pasangnya di sini, tapi ini kan belum ya. Algorithm and Programming S2 di sini ya. Oh, apa ini? Masuk ke sini. Di sini ya. Sudah enroll di sini. Oh, jadwalnya digabung ya. Praktek dan teori persamaan. Semoga tidak crash dengan jadwal saya. Jadi Anda tidak perlu ganti jadwal lagi ya. Jadi kan ini kalau gabung, Rabu ini saya ngajar jam 8. Ngajar lagi jam 2 sampai setengah 5. Nah, ya, berarti saya bisa ini. Gabungnya di mana? Di Rabu apa di Jumat? Di Rabu, Bu. Pas ya. Nanti setelah saya ngajar yang kelas D4 dan D3, D4 ya. D4 yang D3 jam 2 siang. Berarti setelah saya ngajar D4, nanti saya bisa ngajar teori dan praktek AI. Asik. Ya, itu setelah UTS ya. Terima kasih semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, jawabannya terima kasih Melki. Ya, tidak ada pertanyaan ya. Mohon izin bertanya, Bu. Ini silakan. Kalau Dananjaya ya. Kalau untuk yang kuisnya ini diadakan besok atau setelah materi selesai dulu, berarti di hari lain seperti itu? Oh ya, boleh di hari lain aja ya, supaya Anda tidak terlalu cepat gitu. Besok kan materi terakhir. Iya. Hari apa? Jumat jam 4:30 sampai 5:30 mungkin ya. Itu karena milih mungkin kalau yang sudah tahu jawabannya 10 menit selesai mungkin ya. Cepat sekali ya. Saya hanya
memastikan aja, memastikan saja. Jadi untuk yang misalkan baru backgroundnya tidak IT ya, misalkan tidak IT atau tidak elektro, tidak ada programming, tidak jadi masalah gitu loh ya. Karena nanti kita mempelajari sesuatu ilmu itu lintas jurusan sebetulnya. Jadi kalau bagi yang ini nggak perlu jadi masalah gitu. Hanya saya ingin memastikan hasilnya apa, pemahamannya sampai seberapa dari masing-masing yang mengikuti matrikulasi ini. Ya, yang lebih enak jadwalnya setengah lima Jumat gimana, Dananjaya? Setuju enggak? Saya pribadi setuju, Bu. Oke. Tapi nanti mungkin saya tanyakan ke grup juga, barangkali ada teman undangan. Baik, Bu. Ya, makasih ya. Jadi itu juga mengganti jam-jam yang kurang ya. Untuk kuis itu jam-jam yang kurang karena kita kan kita hentikan waktu adzan maghrib ya, kebetulan 4:30 ini sebentar lagi adzan ya. Baik, terima kasih semuanya dan juga terima kasih ya Dananjaya. Saya ajukan sekian dulu, ketemu lagi 4:30 besok hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam.